Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Khawatil ahibba, khawatil talabah, syukurullah ta'ala. Wa ba'du faqad intahaina wa qara'na ila faslun fil mashi 'alal khuffain. Intahaina minhu wal an nakhtu wa nastamir naqra al faslal jadid faslun fit tayammum. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fit tayammum. Fasal menjelaskan tentang tayammum wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayammum ada 5. Yang tertulis ada 5, di beberapa nuskhah disebut 4. Tapi kalau kita perhatikan dari yang disampaikan di sini nanti ada 6. Lebih simpelnya untuk bisa lihat di footnote itu secara global syarat tayammum itu ada 4. Al-ajzu an isti'malil ma'i li faqdin aw maradin. Tidak bisa menggunakan air baik karena tidak ada air atau ada air tapi sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Sebenarnya sebabnya tidak cuma sakit, bisa jadi ada air enggak sakit tapi airnya sedikit, hanya bisa dipakai untuk minum. Maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk tidak berwudu, kemudian sebagai gantinya melakukan tayammum. Sedikitnya itu seberapa lah? Air 1 aqua gelas itu kan bisa kita pakai untuk wudu. Kalau mungkin setengah ini itu kan berarti kesulitan untuk digunakan wudu, itu bisa jadi sedikit. Kemudian di sini dukhul waktu sholat yang di footnote ya, sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat. Yang ketiga menghilangkan najis dan beristinja sebelum tayamum. Yang keempat adalah tanah atau debu yang suci. Wujudul udri bisafarin aw maradin. Adanya udzur, baik udzurnya itu safar atau sakit. Nah, melihat di footnote au bardin atau karena dingin. Walam yajid ma yusakhkhanu bihil ma, dan tidak mendapatkan perangkat atau alat yang bisa digunakan untuk menghangatkan air. Ketika digunakan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa atau menunda secara ilmiah medis, menunda kesembuhan atau menjadikan penyakit semakin parah. Kalau kulitnya tebal biasa menggunakan air dingin ya tidak ada alasan kan gitu. Atau airnya 1 jerigen, bilangnya nggak ada air untuk wudhu. Pada 1 jerigen itu kalau dipakai untuk berwudhu 10 orang bisa. Jerigen 2 liter itu kan kalau dipakai untuk wudhu 10 orang kan bisa. 1 aqua gelas itu berapa sih? 200 ml kan. Kalau 2 liter berarti kan 2000. Bisa dipakai untuk wudhu 10 orang. Wa dukhulu waqti shalah, yang kedua masuk waktu sholat.
Karena tayamum ini dia penggantinya wudu. Wa talabul ma, yang ketiga mencari air. Mencari air. Orang yang tidak menemukan air itu dia berada dalam salah satu dari 4 kondisi. Yang pertama, dia yakin bahwa memang tidak ada air. Dilihat kanan kiri, dia di pucuk gunung, ya, ada air itu harus turun. Sedangkan kalau turun waktu sholatnya habis. Gitu. Atau dia di tengah padang pasir, sejauh mata memandang pasir semua, tidak ada genangan air. Yang intinya dia yakin bahwa tidak ada air. Kalau dia yakin tidak ada air, maka dia boleh langsung bertayamum tanpa mencari air. Yang kedua, dia waham. Waham itu keraguan tapi prosentasenya masih di bawah 50%. Kayaknya ada air. Kayaknya ada air. Audhannahu. Jadi dalam istilah fikih itu ada 3, ada waham, ada dhon, ada syak. Kalau waham itu berprasangka tapi prasangkanya di bawah 50%. Kalau dhon di atas 50%. Kalau syak sama 50-50, 50-50. Kalau dia menyangka ada air walaupun kemungkinannya kecil, berarti fattashafi manzilihi wa inda rufaqatihi. Maka dia memeriksa di rumahnya, di tempat singgahnya, dan pada teman-temannya. Wa taraddada qadra haddil ghauth, kemudian mencari di jarak al-ghauth. Jarak al-ghauth itu 144 meter. Ketika sudah mencari 144 meter ke arah barat, timur, utara, selatan, tidak nemu air, maka barulah dia boleh bertayamum. Yang ketiga, intayaqona wujudal ma wajaba thalabu, yakin ada air. Yakin ada air, sedang perjalanan, waktu sholat sudah mau habis, mendengar ada suara gemericik sungai. Berarti kan yakin ada air. Maka harus mencari air dulu. Fi haddil qurbi. Haddil qurbi di sini 2578 meter. Berarti berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Yang keempat, ingkana fauqa haddil qurbi. Kalau dia yakin ada air tapi jaraknya di atas 2,5 kilo, maka dia boleh langsung bertayamum. Tapi wal afdal, yang lebih utama adalah takhirus sholat, mengakhirkan sholat, intayaqona wusulal ma'i akhiril wakti atau akhiral wakti. Kalau dia yakin bahwa dia bisa sampai kepada air sebelum waktu sholatnya habis. Faham maksudnya ya? Perjalanan nih, kan udah masuk waktu duhur, nggak nemu air, masih di jalan turun. Perjalanan turun ke bawah itu kurang lebih 2 jam. Kan jaraknya jauh, boleh dia untuk tayamum kemudian sholat. Tapi yang lebih afdal adalah menunda sampai nanti ketemu air. Jadi definisi mencari air itu seperti itu kondisinya. Definisi mencari air seperti kondisinya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa ta'adzuru isti'malihi, beruzur atau lemah, tidak bisa menggunakan air. Wa i'wazuhu ba'da thalab, di footnote-nya itu ai ihtiyajuhu, masih menghajatkan air setelah mencari. Wat turabut thahir, nah harusnya kan yang keenam berarti wat turabut thahir, tanah atau debu yang suci. Harusnya kalau menggunakan lafal tohur itu lebih pas. Dalam bab air kemarin kalau tohir artinya dia suci tapi tidak menyucikan, sedangkan kalau suci menyucikan namanya tohur.
lahu gubarun, yang memiliki gubar. Gubar itu apa ya? Gubar itu bahasa Jawa itu ada bleduknya itu loh. Paham nggak? Kalau tanah basah kan nggak ada bleduknya. Apa? Yang orang Sumatera paham nggak bleduk ya? Paham ya? Ya, kalau air tanahnya kering itu kan ketika ditepok-tepok gini kan nanti dia ada mubalnya itu loh. Itu gubar. Itu gubar. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Kalau bercampur dengan ini jissun aw ramlun, itu yang saya tahu, saya baca dia seperti lumpur. Jadi tanahnya itu memang tanah basah. Tanah basah. Maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Itu syarat-syaratnya. Yang namanya syarat itu kalau salah satunya tidak ada berarti tidak bisa dikerjakan. Jadi semuanya harus lengkap. Wa faraidu arba'atu asya'a. Fardu-fardunya tayamum ada 4. Kalau antum melihat di footnote itu dikatakan harusnya yang muktamad itu ada 5. Ditambah 1 apa? Memindahkan debu ke wajah dan kedua tangan. An-niyatu yang pertama, fardunya tayamum adalah niat. Niatnya bagaimana? Kalau kemarin wudu kan niatnya nawaitul wudu cukup, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar cukup. Kalau kemarin niat mandi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, atau nawaitul ghusla listibahatis shalah. Tidak boleh hanya sekedar nawaitul ghusla. Kalau tayamum niatnya adalah niatus tibahati muftakirin ila tayamum. Kanawaitu istibahata fardhis shalah. Jadi niatnya aku berniat supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Makrunatan binaklit turabi wa bimashi syai'in minal wajhi. Bersamaan niatnya itu dengan memindahkan debu saat mengusap wajah. Jadi misalkan debunya di sini, tempel, kita tiup dikit, bersamaan dengan kita mengusap wajah, bersamaan dengan itulah dalam hati kita meniatkan supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Nah, ini perlakuannya tidak sebagaimana air. Kalau air kemarin kan untuk apa? Area yang banyak bulunya, banyak rambutnya kan betul-betul harus sampai ke dalam. Kalau debu cukup diusapkan bagian luarnya saja tidak masalah. Jadi tidak harus ambil debu terus tidak harus. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Jadi tayamum itu tidak cukup hanya sampai pergelangan tangan, tapi sampai kedua siku, sama sebagaimana wudu biasa. Wat tartibu, tertib, tidak dibalik, tangan dulu baru wajah. Wa sunanuhu salasatu asya'a, sunnah-sunnahnya tayamum ada 3. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wal muwalatu, mualah kemarin sudah kita bahas dalam bab wudu, bersambung antara usapan satu dengan usapan yang lain. Kalau dalam kitab-kitab mutawalat ada sunnah lain kaitannya dengan tayamum, yaitu mencopot cincin, mencopot jam. Kalau wudu kan air kan masuk melalui celah-celah kecil kan, salah satu sifat air itu. Tapi kalau debu kan enggak, jadi dicopoti dulu agar debu itu betul-betul bisa merata.
Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ma yubtilul wudu'a, semua yang membatalkan wudu. Ada berapa kemarin nawaqidul wudu? 1, yang keluar dari salah satu 2 jalur. 2, tidur selain duduk posisi rapat. 3, hilang akal karena mabuk atau sakit. Terus bersentuhan laki-laki dan perempuan ajnabi. Udah 4. Apalagi? Menyentuh kemaluan depan atau belakang. 1 lagi, menyentuh halqatud dubur. Halqatud dubur. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Yang membatalkan tayamum yang kedua adalah melihat air atau menyangka ada air di selain waktu sholat. Artinya kalau sudah masuk sholat maka tidak batal tayamumnya, tidak harus membatalkan sholat. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sebelum dia takbiratul ihram gerimis, tayamumnya batal. Sebelum dia takbiratul ihram walaupun sudah tayamum, temannya dari belakang teriak-teriak, alhamdulillah ada air, tayamumnya batal. Berwudu untuk sholat. Kecuali kalau sudah takbiratul ihram, sudah masuk sholat, nah maka ketika itu tetap lanjut, tidak masalah. Wariddatu murtad. Kemudian berkenaan dengan tayamum juga masuk include pembahasannya kaitannya dengan jabair, jamak dari jabiroh. Kalau versi kita jabiroh atau jabair itu terjemahan bebasnya perban. Perban atau kalau orang patah tulang biasanya dikasih apa? Gip. Wa sahibul jabair, orang yang mengenakan gib atau perban, yamsahu 'alaiha wa yatayammam, mengusap di atasnya dan bertayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak kena basuhan air. Wa yusalli wa la i'adata 'alaihi, dia kemudian boleh sholat dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang sholatnya ingkana wadu'aha ala tuhrin, kalau dia memasang atau menggunakan gib atau perban itu dalam kondisi suci dan bukan pada wajah atau tangan. Paham maksudnya? Kalau perbannya di tangan atau di wajah, maka sholatnya diulang.
mau dipakainya dalam kondisi suci atau dalam kondisi tidak suci. Tapi kalau dikenakannya pada selain tangan atau wajah, maka dilihat kalau sebelum menggunakan perban itu dia dalam kondisi suci, maka sholatnya tidak perlu diulang. Tapi kalau dia menggunakan perban di kaki misalkan ya, tangan kan enggak, di kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu tentunya, berarti di bawah mata kaki, dalam kondisi tidak suci, maka sholatnya diulang. Paham maksudnya? Caranya misalkan perbannya di kaki, perban di kaki, artinya anggota selain wudhu kan bisa menggunakan air, wajah pakai air, tangan pakai air, kepala pakai air. Ketika tiba masanya kaki, maka bagian kaki yang bisa dibasuh pakai air dibasuh pakai air, bagian perban diusap, kemudian tayamum sebagai ganti dari bagian kaki yang tidak kena air. Paham ya? Jadi tidak cukup hanya diusap, diusap kemudian tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak kena basuhan air. Paham tuh? Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Ada perban di kaki misalkan, ya, berikutnya ya, nah, kaki ya. Artinya kan kaki yang diperban kan tidak bisa kena air. Maka caranya gimana? Wudhu biasa normal, karena anggota selain kaki kan bisa pakai air. Salah kalau kita memahami kan kakiku ada perbannya, aku tayamum, kemudian full tayamum, itu salah. Jadi anggota yang masih bisa dibasuh pakai air, wudhu seperti biasa normal, wajah, tangan, kepala. Ketika tiba masanya kaki kiri kan masih bisa pakai air, kaki kanan bagian yang tidak ada perbannya diusap-usap pakai air, perbannya diusap, setelah itu kemudian tayamum sebagai ganti dari anggota yang diperban tidak kena basuhan air. Paham ya? Tinggal dihitung kalau pakai perban, pas makainya dalam kondisi tidak suci, dia sholat dalam kondisi menggunakan perban itu berapa hari. Kalau 5 hari ya berarti 5 kali 5, 25 kali sholat, itu diulang sholatnya. Wa yatayammamu likulli faridotin. Bertayamum itu dikerjakan untuk setiap fardu. Artinya apa? Misalkan ada orang jamak maghrib dan isya, maka maghribnya tayamum, isyanya tayamum. Ada orang tayamum ikut jumatan, maka tayamum untuk mendengarkan khutbah, setelah mendengarkan khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah satu tayamum bisa digunakan untuk ratusan ribuan sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu, satu fardu menggunakan satu tayamum. Atau lihat halaman 47 foto nomor 3, faidah, ada satu faidah. Wadi'ul jabirah inda Abi Hanifah. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang mengenakan atau menggunakan perban, yamsahu 'alaiha wa la yatayammam, cukup diusap, tidak perlu tayamum. Wa yusalli ma syaa minal faraid wan nawafil. Dia boleh mengerjakan salat fardu dan sunnah berapapun, tidak masalah. Wala yu'idus shalah, dan tidak perlu mengulang sholat. Ba'dal bur'i mutlaqon, setelah dia sembuh mutlaqon, baik digunakan sebelumnya dia dalam kondisi suci atau dalam kondisi tidak suci. Enak sekali madhab Abu Hanifah. Aku madhab Abu Hanifah aja lah. Ini bab tayamum yang harusnya memang kita baca pertemuan sebelumnya supaya lengkap
pembahasan wudu dan mandi, karena tayamum ini adalah ganti dari wudu dan mandi. Tafadhol, berkenaan dengan tayamum, kalau ada yang mau disoal atau didiskusikan sebelum kita masuk ke bab najis. Tafadhol, ya Uli. Kalau junub nggak ada air, tayamum boleh. Ya. Junub nggak ada air, tayamum. Kalau nggak ada airnya di rumah, maka kan di rumah itu kan umumnya biasanya kan ada air. Kok dilala pas hari itu nggak ada air, maka dia boleh tayamum, tapi sholatnya harus diulang setelah ada air. Karena umumnya di rumah itu ada air. Paham maksudnya ya? Misalkan nih, hari-hari ada air, tapi seperti yang saya alami misalkan kan, di rumah itu kan saya nggak punya sumur, punyanya air pump. Tiba-tiba karena ada perbaikan dan lain sebagainya, akhirnya pump desa mati. Saya nggak punya air, nggak punya stok sama sekali. Ya, tapi kalau saya sih nggak bisa ya, karena tetangga kan pada punya air. Karena saya yakin di pondok ada air, berarti kan harus nyari ke pondok. Artinya gini, maksudnya kalau kita dalam kondisi atau tempat-tempat yang umumnya di situ ada air, maka ketika dalam satu situasi tidak ada air, kita tayamum, maka setelah itu kita tetap mengulang sholat, karena umumnya di situ ada air. Beda soal misalkan antum junubnya ketika ngecamp di puncak Sindoro misalkan. Puncak Sindoro kan nggak ada air kan? Nggak ada. Ada yang pernah Sindoro nggak? Setahu saya di puncak Sindoro nggak ada air. Kan itu kering Sindoro setahu saya. Beda dengan Rinjani. Kalau Rinjani kan katanya ada turun kan, terus ada danau itu kan, katanya gitu. Ada yang pernah ke Rinjani? Siapa? Umar? Pernah Umar? Pernah Rinjani? Enggak. Sama, pernah sama. Begitu. Andres? Sudah? Oh, ya. Ya, sama? Yang tadi yang berbagi kaki terus tayamum itu yang gimana? Niat tayamumnya? Ya, niat untuk mengganti ini anggota yang kaki tadi. Itu. Atau nawaitu istibaha fardhis shalah ya cukup, tidak masalah. Meniatkan untuk supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Ya. Ini agak dipikir-pikir ya, Pak. Kalau di zaman kayak sekarang ini sangat susah sekali untuk bisa tayamum, maksudnya kan air benar-benar mudah sekali. Ya. Iya. Jadi itu tadi fakdul ma, kalau fakdul ma-nya itu karena hissi, jadi kan tadi kan nggak ada air itu kan dua, kalau diringkas kan. Baik secara hissi itu nggak ada air, nggak ada wujudnya, atau yang tidak hissi, artinya apa? Ada air, bukan hissi ya. Saya lupa istilahnya, kita tulis saja bukan hissi. Ada air, tapi nggak bisa digunakan. Baik tidak bisa digunakan itu karena satu, sakit. Dua, sedikit. Dan sudah disiapkan untuk minum, kan gitu kan? Jadi kalau kemungkinan yang ini emang sekarang sepertinya sudah sangat kecil, tapi kemungkinan yang ini kan bisa jadi kan? Ada orang-orang yang mungkin dia punya penyakit kulit yang secara medis memang tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti malah semakin parah, atau bisa jadi malah melepuh dan lain sebagainya. Allah alam. Ya. Masih bingung tadi kalau misal sholatnya diulangi itu maksudnya gimana? Yang mana? Tadi kan ada juga sholatnya diulangi itu maksudnya. Yang soalnya Uli tadi. Yang perban. Yang perban. Iya, anggota
anggota wudhu kita kalau ada luka dan harus diperban, kemudian kita pakai perban itu kita dalam kondisi tidak punya wudhu, paham ya? Artinya kan anggota wudhu kita tertutup dalam kondisi kita tidak punya wudhu, ya kan? Maka ketika kita mau wudhu, kita dapat rukhsah nih untuk anggota yang kena perban, bisa diganti dengan tayamum. Tapi karena kita menggunakan perban dalam kondisi tidak punya wudhu, maka setelah nanti sembuh dan bisa wudhu normal, sholat yang kita kerjakan selama kita pakai perban diulang. Paham maksudnya? Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Beda dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah seperti yang tadi kita baca, mau dipakai dalam kondisi punya wudhu, tidak punya wudhu, tidak perlu diulang sholatnya, dan cukup perbannya diusap. Paham maksudnya? Cukup perbannya diusap, tidak perlu diganti menggunakan tayamum. Ini memang kalau dalam bab ibadah, setahu saya memang mazhab Syafi'i sangat berhati-hati betul, sangat detail sekali. Bab air kemarin kita dapati seperti itu, ya kan? Dalam bab ini juga seperti ini. Ada lagi? Kalau maaf kita lanjutkan. Faslun fi bayanin najasat wa izalatiha. Fasal menjelaskan tentang benda-benda yang najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Hilangkan najisnya maksudnya tentunya. Najis itu apa sih? Najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat sehingga menghalangi kita untuk boleh sholat dan lain sebagainya. Belum tentu yang kita pandang kotor itu najis. Belum tentu sesuatu yang kita lihat bersih itu tidak najis. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Tidak semua yang kita anggap kotor itu najis, tidak semua yang kita anggap bersih itu tidak najis. Seperti misalkan air mani. Air mani ini kalau dalam pandangan kita kan kotor, tapi menurut pandangan syariat dia tidak najis. Paham ya? Ini itu. Contoh lain misalkan ludah. Ludah itu kan dalam pandangan kita kotor, tapi dalam pandangan syariat dia tidak najis. Paham ya? Ini itu. Tidak semua yang kelihatan bersih dianggap tidak najis. Seperti misalkan sarung kecipratan 3 tetes air kencing, ya kan? Kelihatannya bersih nggak? Bersih. Najis nggak tapi? Najis, nggak bisa kita pakai untuk sholat. Gitu. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap yang cair keluar dari 2 jalur adalah najis. Dalam redaksi yang lain lafalnya tidak ma'i ya, tapi setiap yang keluar dari 2 jalur maka dia adalah najis, tentunya selain mani. Illal maniya, kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Mencuci seluruh air kencing dan kotoran adalah wajib. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Fa innahu yatuhuru birashil ma'i 'alaihi. Air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI itu bisa disucikan dengan
memercikkan air kepadanya sampai basah. Artinya tidak harus diguyur, cukup dipercik-percik sampai basah. Duna baulil jariyati, berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami wal qayhi. Tidak dimaafkan sesuatu dari yang najis kecuali yang ringan dari darah dan qayh. Maman al qayh? Al qayh bermakna nanah. Artinya kalau darah dan nanah itu sedikit dimaafkan, sehingga darah dan nanah secara umum itu hukumnya najis. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Idza waqa'a fil ina, kalau dia terjatuh di wadah air. Wa mata fihi, dan mati di dalamnya. Fa innahu la yunajjisuhu, maka binatang yang mati dalam wadah air ini tidak membuat airnya najis. Bisyartaini, dengan dua syarat. Alla yughayyirahu ma waqa'a fihi, tidak mengubah air yang ada di wadah. Nyamuk tapi nyamuknya satu batalion kan berubah nanti. Walam yatrahu tarihun, tidak ada oknum atau orang yang melemparkan atau meletakkan, menaruh binatang itu ke dalam wadah air. Artinya bukan disengaja, bukan disengaja. Wal hayawanu kulluhu tahirun, semua hewan itu suci. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan binatang yang terlahir dari keduanya, peranaan keduanya, perkawinan anjing dan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tohirin, yang dikawinkan dengan binatang yang suci. Itu dalam kondisi hidup. Binatang hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi. Wal maitatu, adapun bangkai, kulluha najisatun, semuanya najis. Semua binatang itu suci dalam kondisi hidup kecuali anjing dan babi. Dalam kondisi bangkai, semua hewan itu najis. Illas samaka, kecuali ikan, wal jaroda, belalang, wal adamiyah, dan manusia. Kalau bangkai anjing ketika dia hidup aja najis, apalagi mati. Nah, terus bagaimana kaitan dengan anjing dan babi? Wa yuksalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabin tohirin. Kalau ada wadah air yang dijilat oleh anjing dan babi, maka dicuci 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau debu yang suci. Wa yuksalu min sa'irin najasat marrotan ta'ti alaihi, dicuci seluruh najis-najis itu marrotan 1 kali, ta'ti alaihi,
yang tertimpa atau ya yang kena najis itu dicuci satu kali. Wassalasu afdal, 3 kali lebih baik. Tentunya standarnya adalah hilang aroma, rasa dan warna setelah ainun najasahnya dihilangkan, barang najisnya dihilangkan. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat, apabila khamr atau minuman keras, khamr itu minuman keras yang terbuat dari fermentasi perasan anggur. Adapun selain dari anggur maka dalam fikih disebut dengan nabidh. Tapi dalam hal ini ya dihukumi sama kenajisannya tentunya. Jadi semua benda memabukkan yang cair itu najis. Semua benda cair yang memabukkan itu najis. Memabukkan dalam arti zatnya memang secara asal dia memabukkan, bukan karena terlalu banyak mengkonsumsi. Paham ya? Air tape pada asalnya dia tidak memabukkan, ya kan? Kecuali kalau dikonsumsinya terlalu banyak. Paham maksudnya ya? Jadi secara asal air tape itu tidak najis. Beda dengan whisky misalkan. Whisky itu kan secara asal memang dia memabukkan. Jadi walaupun dia sedikit ya tetap dia najis. Bisa dipahami ya? Nah, khususnya dalam bab khamr, kalau khamr itu berubah menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya, tahurat, maka dia berubah menjadi suci. Khamr nih, air anggur fermentasi dibiarkan lama, dia kan berubah menjadi khamr. Kemudian berjalan waktu, dibiarkan lama, dia berubah menjadi cuka. Maka ketika dia berubah menjadi cuka, status dia berubah dari najis menjadi suci. Yang penting catatannya adalah dia berubah sendiri. Wa in khullilat, kalau dia dijadikan cuka, bitorhi syai'in fiha, dengan mencampurkan atau meletakkan sesuatu padanya, lam tathur, maka tidak dianggap suci. Tidak dianggap suci. Kalau dalam fikih ini disebutnya dengan istihalah. Istihalah, perubahan status dari najis menjadi suci tanpa campur tangan manusia. Kalau dipindah dari bawah sinar terik matahari ke tempat yang iyup gimana Ustaz? Atau sebaliknya dari tempat yang iyup ke bawah sinar matahari, yang seperti ini tidak masalah. Yang seperti ini tidak masalah. Jadi kesimpulannya, ini sudah ya, saya hapus ya. Kalau boleh kita buat apa? Diagram struktur najis itu ada 3. Yang pertama namanya najis mukhaffafah. Apa? Najis mukhaffafah? Najis ringan ya, artinya najis ringan. Apa yang masuk kategori najis mukhaffafah? Air kencing. Syaratnya nih ya, 1, bayi laki-laki, usianya belum 2 tahun. Artinya tidak boleh lebih dari 2 tahun. 3, belum mengkonsumsi selain ASI. Belum mengkonsumsi selain ASI. Satu lagi saya pernah mendengar keterangan dari Syekh Labib. Jadi air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI ini, najisnya ini kan disucikannya dengan cara apa? Diperciki air sampai basah. Rukhsah ini
atau kemukhaffafahan najis ini hanya berlaku untuk ibunya, tidak berlaku untuk bapak. Paham ya? Karena ibu kan yang nyusui tiap hari, jadi kan kena ganti baju kan. Ya, kalau bapak-bapak biasanya kan ya sempet gendong, enggak ya sono karo mbokmu kan gitu kan. Mukhaffafah. Kemudian yang berikutnya, najis itu ada mughalladah. Apa mughalladah? Berat. Yaitu apa? Anjing, babi, peranaan keduanya, atau salah satu dari keduanya. Cara menyucikannya 7 kali, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Bisa nggak diganti dengan sabun? Nggak bisa diganti dengan sabun. Barulah kemudian yang tengah-tengah ada namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ada 2, hukmiyah, ainiyah. Hukmiyah itu apa? Tidak ada bentuknya, rasa, aroma, warna. Dicuci 1 kali. Contohnya apa misalkan? Baju kena air kencing, udah kering. Barangnya nggak ada, aromanya nggak ada, rasanya nggak ada, warnanya juga nggak ada. Tapi kita tahu kalau sarung itu najis, maka dicuci 1 kali. Nah, ainiyah inilah yang tadi ada kharaja minas sabilain, ya kan? Kotoran manusia. Kotoran manusia di sini include ya, baik yang dari depan atau dari belakang. Kotoran hewan, semua hewan. Kemudian air kencing hewan. Terus apalagi tadi? Darah, nanah, muntahan, alqai ya, masuk alqai. Terus apa lagi tadi? Ada apa lagi di situ tadi? Khomer cair ya. Artinya apa? Kalau memabukkan tapi dia nggak cair, maka tidak najis. Zatnya nggak najis tapi ya tetap mengkonsumsinya haram. Nanti nggak najis kok kata Ustaz Farid, terus antum pakai, nggak boleh. Yang menyucikan yang mutawassithah ini ya, dicuci sampai hilang warna, aroma, rasa. Bendanya dihilangkan dulu, benda najisnya dihilangkan dulu, ya kan? Paham maksudnya ya? Misalkan adik kita ngompol di lantai, airnya menggenang kan? Maka ainun najasahnya alias air pipisnya dikeringkan dulu, dilap. Setelah beres bersih, kemudian area yang kena air pipis itu disiram pakai air, kemudian baru dikeringkan. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Atau misalkan tangan kena tali ayam, burung ya, dari atas, masuk ayam di atas. Maka teleknya dibuang, kemudian tangannya dibasuh sampai hilang aroma, warna, dan rasa.
Kita lihat udah nggak ada nih, warnanya udah hilang, kan? Nah, udah nggak ada nih, nah, kan? Nah. Bagaimana kalau sudah dicuci berkali-kali tapi masih tidak hilang warnanya, Ustaz? Nah, kalau terkait dengan warna, selama memang betul-betul sudah dicuci berkali-kali tapi tidak bisa hilang, maka makfu, tidak masalah. Makfu tidak masalah. Dan ingat, semua najis ini harus bersih dari tubuh, pakaian, dan lokasi kita sholat. Kalau ada najis di salah satu dari tiga itu ketika kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Oh ya, itu masuk ainiyah juga. Air susu binatang yang haram dimakan itu masuk yang ainiyah. Madhi, wadi masuk yang ainiyah. Masuk di sini. Madhi, wadi, susu binatang yang haram dimakan. Contohnya apa? Kucing. Kucing itu kan haram dimakan. Makanya kalau kamu main kucing yang sedang bunting atau sedang menyusui anaknya, itu hati-hati. Kalau bajumu kena air susunya, itu najis. Yang jadi masalah itu biasanya mesin cuci. Mencuci menggunakan mesin cuci itu kalau semua pakaiannya nggak ada yang kena najis itu nggak masalah. Paham ya? Tapi kalau ada satu saja pakaian yang kena najis, nanti najisnya bisa menular ke pakaian yang lain. Maka solusinya sebelum mencuci pakaian yang kena najis dibilas dulu, dibersihkan dulu sampai hilang najisnya, bersih, suci, baru dimasukkan ke mesin cuci. Paham ya? Karena mesin cuci itu umumnya airnya tidak sampai dua kula. Airnya sedikit, sedangkan seperti yang kita pelajari lalu, kalau air sedikit kena najis, mau berubah tidak berubah, airnya menjadi najis. Ada yang mau disoal? Diskusikan kaitannya dengan najis? Ya, Mar? Kotoran cicak najis. Najis. Semua kotoran binatang najis, hatta kotoran kerang pun najis. Tapi untuk kotoran kerang kan sulit untuk dihindari, ya kan? Bahkan kita makan kan malah kan. Nah, yang seperti itu maka maafu. Kalau tai cicak kan, kalau memang betul-betul sulit dihindari, bisa jadi dia maafu. Misalkan memang di satu daerah itu cicaknya banyak sekali sehingga dibersihkan ada lagi, dibersihkan ada lagi, dibersihkan ada lagi. Tapi hukum asalnya dia najis. Ya. Kalau kan misalkan nggak sengaja menginjak tai cicak, sholat tapi nggak tahu gitu. Diulang sholatnya. Biasa aja. Iya, diulang sholatnya. Kenapa? Karena orang sholat dalam kondisi membawa najis itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Asalnya dia berdosa karena sholat dalam kondisi membawa najis. Rukhsah bagi dia karena dia enggak tahu, sholatnya tidak dianggap berdosa, tapi sholatnya harus diulang. Sholatnya harus gitu ya. Ya, Dek. Untuk apa? Cuci kan kalau anjing sama kami itu kan 7 kali dan itu Ya. pakaiannya dicuci sampai kering, maksudnya cuci lagi yang 7 kali. Apa gimana? 7 kali. Enggak lah. Ya, ya dibasuhnya 7 kali. Dibasuhnya 7 kali. Enggak, cuci kering, cuci kering, cuci kering. Yang saya pahami sih enggak, kering cuci lagi kering. Ya, ini memang 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Kenapa? Karena yang ainiyah ini kan
Ada yang mengatakan cukup 2 kali, ada yang mengatakan cukup 3 kali. Tapi kan pada intinya kalau yang mutawasithah ainiyah itu hilang itu tadi aroma, warna, rasa. Kalau yang hukmiyah cukup 1 kali. Karena kan dia dari asalnya saja memang udah nggak ada bentuknya, nggak ada warna, aroma dan rasanya. Tapi kita yakin bahwa pakaian itu atau lokasi itu najis, maka cukup dibasuh 1 kali. Sedangkan yang mukhafafah yang ringan kan tidak perlu diguyur air, tapi cukup dipercik-percik sampai basah. Basah. Lagi? Apa Aib? Tanya saya aja. Kotoran ikan. Kotoran ikan? Kenapa kotoran ikan? Kadang ada yang dibuat makanan. Kotoran badak. Ikan kan tadi kan nggak najis dia. Kotoran juga. Iya. Tidak masalah. Allah alam. Setahu saya seperti itu. Apa Lid? Walid ini nggak nanya, nggak nyatet, udah paham semua. Kalau ini tentang air mani, itu apabila setelah junub itu dia harus langsung mandi, nggak ada apa boleh nggak langsung? Ya tergantung apakah setelah junub dia mau langsung sholat atau nanti dulu sholatnya. Kalau dia nanti dulu sholatnya ya tidak langsung mandi, tidak masalah. Yang penting ketika dia mau sholat dia mandi. Atau setelah dia junub dia mau berdiam diri di masjid atau tidak. Kalau dia mau berdiam diri di masjid ya dia harus mandi dulu. Karena orang yang junub itu dia tidak boleh atau dalam bahasa yang lebih tegas dia haram untuk sholat dan haram untuk menetap di masjid. Kecuali kalau junubnya awal malam. Tapi kan antum nggak mungkin junub awal malam. Kalau saya udah beristri sih sering junub awal malam. Antum kan nggak mungkin. Antum junubnya kan ihtilam kan, ya, taunya di akhir malam kan, ketika bangun tidur baru sadar. Atau bisa jadi antum ihtilam bangun jam 2. Tapi kalau antum bangun jam 2 terus suruh mandi kan kayaknya yo, nggak ihtilam aja bangun jam 3 tidur lagi kok. Bukan antum ya? Allah alam. Itu nanti ada adab-adabnya. Kalau suami istri junub sebelum tidur, maka sebelum tidur ya disunahkan untuk wudu sebelum tidur, dibasuh farjinya. Tuh. Gak apa-apa, mengilmui dulu. Yang penting gak kebelet untuk segera menikah. Thalabul ilmi dulu. Kecuali mereka yang kalau lihat perempuan langsung keras. Segera nikah aja. Atau orang lihat perempuan sudah selesai lihatnya sampai kamar masih kebayang-bayang terus segera nikah aja daripada numpuk dosa. Apalagi orang-orang yang di HP-nya tuh nggak bisa bersih dari kontak perempuan, segera nikah aja. Malu lah kita orang ngerti, masa masih nyimpen kontak cewek, teleponan, WA-an, apalagi video callan, terus naudzubillah min dzalik. Kita dengar cerita-cerita ada ustadz-ustadz muda yang video callan bahkan sampai di kamar mandi gitu. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya terus dibuang kemana? Ilmunya dibuang kemana? Artinya ilmunya tidak bisa menghalangi dia dari bermaksiat. Nah kalau ilmunya saja tidak bisa menghalangi dia dari maksiat, bagaimana ilmunya bisa menghalangi dia dari neraka? Ya, dari maksiat aja nggak bisa menghalangi, kok apalagi dari neraka. Bisa jadi ilmunya nanti di akhirat sana malah akan menjadi magnet yang mendekatkan dia kepada neraka. Kan? Itu efek nanti ketika udah di hari kiamat. Sebelum efek yang dahsyat itu di dunia ini
dihilangkan muruahnya di hadapan manusia. Jelas itu, karena dia durhaka kepada Allah, maka pasti Allah akan benci sama dia. Sedangkan kalau Allah itu udah benci sama orang, itu Allah umumkan kepada malaikat Jibril. Kasih tahu malaikat Jibril. Ada hadisnya itu, antum bisa baca di Riyadhus Shalihin. Allah tuh kalau benci sama seorang hamba, nanti Allah akan manggil malaikat Jibril. Dikasih tahu malaikat Jibril, Jibril, aku benci sama fulan bin fulan. Jibril kemudian setelah menghadap balik ke teman-temannya, mengumumkan pada seluruh penduduk langit. Diumumkan pada seluruh penduduk langit, Allah benci sama fulan bin fulan. Seluruh penduduk langit benci sama dia akhirnya. Setelah itu akhirnya apa? Penduduk bumi dijadikan benci juga sama dia. Itu kalau udah benci sama seseorang. Dan kebencian Allah kepada seorang hamba itu kan dari mana kalau bukan dari kemaksiatan dan kedurhakaan yang dia lakukan, ya kan? Padahal hal-hal seperti itu kan jelas masuk dalam kategori wala taqrabuz zina. Jelas sekali, nggak ada tafsir lain. Antum cari tafsir mana yang menghalalkan itu, ya paling kalaupun ketemu ya orang-orang yang ngene. Gitu. Berhenti bertobat. Cukup? Kalau cukup, karena waktunya udah lewat. Ini pembahasan terakhir dalam bab thaharah. Harusnya tinggal dikit sih. Kita baca insyaallah besok. Pekan ini kan masih ada satu pertemuan lagi. Besok kita baca, kemudian nanti kita review, kita baca ulang bab thaharah biar jelas, clear, tidak ada lagi soal. Karena sekali lagi bab thaharah ini kalau dalam ta'lim muta'alim masuknya kategori ilmul hal. Ilmul hal. Kalau dalam Adabul Alim al Muta'alim Syekh Hasyim Asy'ari masuknya kategori ilmu wajib bagi seorang thalib. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu kaitannya muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap hari kita kerjakan, kita alami, kita lakukan. Ya kan? Wudu, mandi, najis. Ya kan? Semua ini menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Syarat sahnya. Begitu, kalau tidak ada lagi yang mau diistifsar, istibyan, kita lanjutkan lagi insyaallah besok. Pekan ini kita selesaikan bab thaharah, pekan depan insyaallah kita masuk bab sholat. Wabillahi taufik, astaghfiru minkum ala kasiril akhta. Nah, tadi itu kafaratul majlis. Oh ya, saya mau jawab pertanyaan Dimas kemarin. Di bibi seayah, bibi seibu dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Prinsipnya gini, saya nemu di Al-Wajiz fil Fiqh Islami, mahram dari nasab itu ada satu poin yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa keturunan pertama dari kakek atau nenek itu semuanya mahram. Keturunan pertama dari kakek atau nenek itu semuanya mahram. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Tak gambar lagi. Bentar ya. Biar jelas ini. Biar nanti nggak ragu lagi, nggak anu lagi. Barangkali satu saat antum mendapati kasus yang serupa. Dimas, bapak, ibu, ibu ini kan dari kakak, nenek. Ini juga sama, kakek, nenek. Keturunan pertama dari kakek, nenek semuanya mahram, dianggap sebagai bibi, dalam arti kalau dalam bahasa Arab kholah atau ammah. Kalau dari jalur ibu ke sini berarti namanya kholah. Kalau ke sini dari jalur bapak namanya
ammah. Baik saudaranya ibu ini hasil dari si kakek dan nenek, atau nenek nikah lagi dengan orang lain, kakek nikah lagi dengan orang lain. Yang penting intinya keturunan pertama dari 4 ini. Paham ya? Paham ya? Beda kasus misalkan kakek nenek pisah, ya kan? Nenek nikah lagi sama seorang laki-laki yang kita juga panggil sebagai kakek, tapi kakeknya kakek tiri, ya kan? Nenek meninggal, kakek tiri nikah lagi dengan nenek tiri. Maka anak dari kakek dan nenek tiri ini, ya kan, bibi tiri, bukan mahram. Paham ya? Ya, keturunan pertama dari kakek, nenek semuanya mahram. Jadi jawabannya mahram. Tapi anaknya bibi enggak mahram. Kalau cantik, soleha, boleh dinikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.